Halo teman-teman, kembali lagi sama gua Wahyu. Gua ini ngomongin apa? Ini tes kan? Bro. Ini record bangsat. Enggak, Ini mau ngebahas sesuatu. langsung ya. Langsung dong. Ngomongin apa anjing belum di brief. Kopi. Kopi. Lu kan sebagai pecinta kopi. Tiba-tiba ngomong kopi. Ya, ya udah. Iya dong. Ya, gua suka kopi, cuma gua enggak tahu jenis-jenis kopi. Waktu itu kan lu pernah cerita mengenai beli kopi di mana. Gua separuh. Hah? Lupa gua separuh. Strukturnya Apa? Iya kan lu pernah cerita nih Hah. mengenai lu pernah beli kopi di mana. Bibit sih. Bener nggak sih? Apa? Beli bibit di mana gitu kan? Bibit Oh, iya, kopi, iya. bibit kopi. Oh, gua kira kopi. Biji kopi, sorry. Biji kopi. Biji kopi di mana? Karena lu sempat berpikiran waktu itu mau jadi pengusaha kopi kan gitu kan? Jualan lah, jualan kopi. Itu gimana menurut lu? Dengan fenomena sekarang ini tukang kopi di mana-mana kayak Indomaret, Alfamart nih, Bro. Ada kopi. Iya, emang dia jual kopi, Bro. Bukan, Indomaret, Alfamart kan di mana-mana. Hubungannya sama kopi apa anjing? Sekarang tukang kopi nih. Hah? Lu kepleset dikit tukang kopi A. Kepleset lagi dikit tukang kopi B. Kayak Indomaret gitu. Alfamart, iya jaraknya tuh deket-deketan gitu loh. Dan bener-bener kayak dulu tuh kalau yang tahu apa namanya tuh cappuccino cincau tuh lu. Nah kayak gitu sekarang. Itu merek, Bro. Cappuccino cincau tuh bukan merek, itu bukan merek, Bro. Itu apa namanya? Ya, nggak hasil Nggak apa-apa. hasil dari olahan minuman cappuccino cincau. Iya, yang gocengan. Ya, nah sekarang nih lagi ngomongin kopi nih. Menurut lu gimana? Apakah itu worth it atau enggak gitu menurut lu? Jadi kalau gua ngeliat kopi, enggak ini tuh ngetes kan, Bro ya? Anjing. Ini beneran, ini lagi ngobrol. Kenapa lu ngomong? Ini serius. Oh ya, bagus lah untuk untuk perindustrian kopi. Jadi gini, jadi petani ya yang diharapin sih. Kok petani? Sebentar ini kan bisnis kopi. Bisnis kopi kan dari hulunya siapa sih kalau bukan petani kopi kan gitu, Bro. Oh ya. Nah, ini sebenarnya harusnya ada efek yang baik untuk. Sebentar Mas. Kenapa? Kita harus jelasin ke teman-teman kalau kita ini sebenarnya nggak ngerti nih orang awam istilahnya gitu. Sama Orang awam nih kita lagi berdua nih ngobrol. bukan barista, Bukan ahli tukang kopi. Benar, bukan tukang kopi, bukan pedagang kopi. Kita secara umum dari sudut pandang masyarakat gitu loh. Mau ngomongin tentang kopi yang beredar di mana-mana. Nah, terus gimana? Nah, jadi kan yang dijual di coffee shop ya, itu kan harganya sebenarnya udah jauh lebih tinggi yang sebenarnya dibeli dari petani. Makanya gue dulu pernah mau bikin kopi untuk semua, maksudnya kopi beneran, bukan kopi saset yang ada sekarang, dengan harga yang murah, terjangkau lah. Murah tuh maksudnya Terjangkau lah, jauh yang ada sekarang. gini. Karena yang pasaran kan yang setahu gue kalau yang di pinggir-pinggir itu biasanya 18.000. Ya, Nah, lu bisa di bawah itu. Kalau mau hitung-hitungan bener, kalau untuk kopi hitamnya ya, gue berani goceng, Bro. Cuma ntar ngejatuhin produsen kopi yang lain. Iya, ya udah nggak apa-apa. Kalau kopi itu bergoceng gue masih berani. Kopi beneran ya, bukan kopi dari jagung. Kalau ngomong orang kopi jagung ya kopi yang ya itu coffee racer itu. Starbucks keliling. Iya. Starbucks keliling. Oh gitu. Jadi Iya. sebenarnya tuh Itu udah untung. goceng tuh udah untung ya. Berarti benar-benar sebenarnya murah kali ya. Murah. Cuma kan banyak tangan, terus ada biaya packaging dan lain sebagainya itu yang Sama kemasan. sebenarnya untungnya terlalu banyak lah menurut gua. Ya mungkin gua juga ngerti mereka juga potong biaya untuk sewa tempat dan lain sebagainya, untuk bayar karyawan kan, untuk biaya paketan wifi. Paketan wifi kan dia. Oh, untuk beli mesin juga mungkin dia harus ngitung balik modal dan lain sebagainya gitu sih. Cuma ya kalau untuk kopi tubruk sih sebenarnya, kopi hitam tubruk goceng juga udah untung sih kalau mau hitung-hitungan. Kopi tubruk ya. Coba kalau dicek aja di toko online gitu kan. Tapi alat press kopi itu juga mahal loh ternyata. Dan justru itu makanya mungkin mereka yang pengusaha yang lu ngomong di pinggir jalan itu, untuk balik modalnya, makanya harga kopinya dinaikin. Untuk press kopi yang gimana nih?
ada Ya, yang ada yang gue pernah tuh, jadi tukang kopi juga, bukan tukang kopi, memang dia kedai kopi gitu loh bro. Macam-macam nih biji kopinya, ada kopi gayo, ada apalah segala macam, gue gak ngerti. Dan dia ada pilihannya, entah itu di serai atau di apa gitu, ada Sangrai, pilihannya di sangrai gitu atau apapun itu, Semua kopi. ada pilihannya Oke, gitu loh. oke. Nah itu juga harganya macam-macam, bisa beda, Tergantung beda harga gitu. tergantung penyajian ya. Entah ada bawahnya ada serbuknya, apa serbuknya ya? Serbuk kopinya di bawahnya gitu. Ini tentang kopi. Ya ini mah permanen bro, paten gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin balik lagi ke yang 18.000, menurut gue sih masih oke gitu. Masih oke karena tunggu dulu, tapi yang 18.000 itu dia apakah pakai alat itu atau cuma udah jadi nih bubuk kopinya nih? Nah, itu kan tergantung coffee shopnya bro. Hmm, Siapa tahu misalkan dia bisa giling banyak, sekali banyak. Cuma kalau emang sebenarnya kalau emang tahu rasa ya, kalau emang mau ngerasain, gue sih nggak ngerti. Kalau emang mau ngerasain mah kopi hitam aja. kopi hitam. Kopi hitam toh nggak pakai macam-macam, kan ada kopi susu. Ya kopi susu tiap coffee shop kan ada brandnya. Kopi susu mantan atau susu apa kan ada bro. Susu bulurah. Itu bro. Iya, iya. Brand-brand semua ya. Udahlah itulah. Parah loh, Gitu. ngomongin brand mulutnya nggak dijaga gitu. Apa-apa. Ya udah nggak apa-apa deh. Oke, mungkin buat teman-teman nih yang ngerti kopi, kita sebenarnya penasaran, bukan penasaran ya, karena apapun yang kita, ilmu apapun itu menurut gua harus dibagi gitu. Nggak terlepas dengan kopi ini, karena anak-anak muda nih, milenial nih, kaum milenial sebutannya zaman sekarang ini, dia bener-bener cepet bro. Dalam artian ada perkembangan apa nih? Contohnya kopi, dia bener-bener berani bersaing gitu loh. Sekarang apa sih bro yang ini? Kalau yang sekarang nih, kalau di kelasnya 18 ribuan sih, kalau menurut gua demen tuku sih. Oh, cepetnya ya. Santai. Banyak sekarang. Oh, gitu. Santa BSD ada gitu. Oh. Ini bukan promosinya, cuma menurut gua untuk yang harga 18 ribuan itu menurut gua yang enak di lidah gua, yang cocok di lidah gua adalah tuku gitu. Lu pernah coba tuku nggak? Pernah gua kopi susu. Kalian. Iya, ya kita kan ngebandingin yang itu dulu. Kalau yang rasa-rasa gitu, kalau kelas-kelasnya udah di kafe ya jangan diomongin gitu, karena udah berbeda Cuma kelasnya. kafe yang apa lambang Putri Duyung juga sebenarnya nggak enak-enak amat. Ya nggak tahu, itu kan menurut Ya lu. menurut gua nggak tahu deh. Putri Duyung Kalau ngomongin gengsi sih pasti dapat tuh gengsinya. dapat iya. Gitu. Itu buka apa namanya? BF seminggu ya. Enggak. Kopinya udah habis ya, tinggal esnya doang nih. Masih kopi ya kan, seminggu gitu. Cuma tempat nongkrong mungkin asik gitu. Cuma kalau untuk ngopi ya gua Ya, kurang. tapi tergantung selera sih Selera sebenarnya. selera sama duit, nggak usah maksain, itu aja. Jadi kayak orang tua aja. Iya, belajar yang rajin, besok kalau pulang jangan malam-malam. Itu sih bro. Tapi keren juga loh. Maksud gua temen-temen nih kalau ada pengalaman tentang kopi, sharing-sharing lah ke kita. Tapi tempat kopi sekarang itu yang banyak tuh yang lagi rame ya di M Block ya. Oh yang tempat baru ya? Tempat baru M Block. Yang dulunya udah tutup sekarang direnovasi lagi ya? Iya, M Block yang Belum pernah gue ke sana. Blok M kan? Blok M yang dirilis sama itu ya. Salah satunya Om Glenn. Oh Glenn. Glenn Glenn Alinsky itu ya? ngomong almarhum nggak sih tadi? Bro, Belum. kok lu udah gitu sih bro? Glenn Alinsky kan belum almarhum. Enggak, tadi kan gua ngomong almarhum. Belum. Enggak ngomong itu. Ya udah. Barusan lu ngomong apa? Hampir kena kan gue. Gue di prank anjing, lagi bikin video di prank. Gitu tuh apa bro? Hah? Gitu tuh apa ngomong gitu? Ya pokoknya kalau ada ide soal ngomongin kopi atau apa, kalau mau share, kalau mau join juga oke aja lah. Sama kalau mau Komen aja. kita ngobrol masalah WFH di rumah apapun itu, gue bosen asli. Buat teman-teman yang mau ngobrol, ayolah ngobrol aja, ngobrolin. Tapi ngobrolnya yang kita udah pernah ngalamin sih, enakan gitu.
yang buka dong kakak itu ngobrol pakai ini. Apa tuh gue ini Ngobrol pakai VCS juga boleh sama dia. enggak jangan. Enggak. Bini gue galak bro, Oh, oke. gigit anak satu ya kan. Apaan sih bro? Gitu maksud. Nggak tahu gue. Udah gitu aja lah ya, Ya, sehat-sehat semuanya.